Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizul Harman dengan NIM 211111072 dari kelas 1C Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi atau pembahasan mengenai proses masuknya Islam di Andalusia. Pertanyaan pertama, kenapa Islam mudah diterima di Andalusia? Padahal penduduk mayoritas di Andalusia sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Yahudi dan Nasrani. Jawabannya ialah ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa Islam mudah diterima di Andalusia. Yang pertama, faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negara Andalusia itu sendiri. Pada masa itu, kondisi sosial, politik, ekonomi negeri ini dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini disebabkan karena keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa Raja Rodrik dan Raja God. Sedangkan faktor internalnya adalah adanya tokoh yang kuat, pasukan yang kompak, bersatu, dan penuh percaya diri, sikap toleransi agama, dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi umat Islam itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Pertanyaan kedua, siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam menaklukkan Spanyol atau Andalusia untuk pertama kali? Bagaimana proses dan hasil yang didapatkan pasca penaklukan? Jawabannya adalah, dalam proses penaklukan Andalusia atau Spanyol, terdapat 3 pahlawan yang dikatakan paling berjasa dalam memimpin pasukan penaklukan itu. Mereka adalah Tarif bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyidik. Ia menyeberangi selat yang berada di Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang dalam penyerbuan itu. Tarif tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Kemudian pada tahun 711 Masehi, Tarik bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol yang sesungguhnya, dikarenakan perang yang dipimpin oleh Tarik bin Ziyad mampu membunuh Raja Rodrik dan pasukannya dapat dikalahkan. Dari wilayah tersebut, Tarik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, yang mana pada saat itu Toledo adalah ibu kota dari kerajaan Gotik. Kemudian Musa bin Nusair berusaha membantu perjuangan Torik dengan membawa pasukannya, kemudian menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasaan kerajaan Gotik. Ia bergabung dengan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Zaragoza sampai Nevada. Adapun hasil dan kemajuan Islam pada masa Andalusia meliputi berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama, kemajuan intelektual yang meliputi bidang filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Yang kedua, kemegahan pembangunan fisik meliputi negara Cordoba dan Granada. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi Spanyol atau Andalusia sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dahil? Dipimpin oleh siapa? Bagaimana kondisi pemerintahannya? Apa yang menyebabkan masyarakat Spanyol menerima Abdurrahman ad-Dahil yang merupakan seorang pendatang? Bagaimana kondisi Spanyol Andalusia sebelum kedatangan Abdurrahman ad-Dahil? Jawabannya, jauh sebelum datangnya Abdurrahman ad-Dahil, Andalusia tidaklah terlalu istimewa. Andalusia tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di Eropa. Tidak ada kemajuan yang berarti jikalau dibandingkan dengan daerah kota Baghdad yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan semua itu karena situasi politik di Andalusia waktu itu belum stabil. Dipimpin oleh siapa Andalusia pada saat itu? Namanya bernama Yusuf al-Fihri, merupakan gubernur yang menguasai Andalusia pada saat itu. Terus selanjutnya, apa yang menyebabkan masyarakat Spanyol menerima Abdurrahman ad-Dahil yang merupakan seorang pendatang? Jawabannya, karena dia merupakan keturunan keluarga Bani Umayyah.
dengan sifat kedermawan serta kebijakan politik yang sangat bijak, sehingga masyarakat sangat menyambut kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil. Pertanyaan keempat, kronologi ditetapkannya Hisham II sebagai penguasa dengan usianya yang masih sangat belia pada saat itu. Jawabannya ialah pada masa kepemimpinan Khalifah Hakam II pada tahun 979 Masehi, adanya tantangan dari pihak utara, yaitu kerajaan Nevarre. Beberapa benteng dan pembatasan mulai diserang. Di tengah serangan-serangan itulah, Khalifah Hakam II wafat dalam usia 62 tahun. Ia kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Hisham II, yang kala itu masih berusia 10 tahun. Saudaranya, Mukirah bin Abdurrahman III, menjabat sebagai Mursyih al-Amri atau pemangku kuasa pada saat itu. Pertanyaan kelima, keterpencilan sebagai salah satu sebab kemunduran Islam di Spanyol. Bagaimana maksudnya? Padahal wilayah Islam di Andalusia sangat luas secara geografis. Jawabannya ialah faktor pertama dan yang paling utama adalah munculnya khalifah atau pemimpin yang tidak memiliki kekuatan dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan Islam Spanyol. Faktor lain yang menyebabkan Islam mundur dari wilayah Spanyol adalah kebijakan penguasa yang tidak menjalankan Islamisasi secara menyeluruh. Penduduk Spanyol ketika itu dibebaskan memeluk agamanya dan dibiarkan mempertahankan tradisi mereka. Faktor yang tidak kalah penting adalah terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Hal tersebut terlihat dari munculnya dinasti-dinasti kecil yang membuat kekuatan Islam terpecah dan menjadi lemah. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan atau materi tentang proses masuknya Islam di Andalusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.